Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkuliahan Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Kita akan membahas persoalan tentang siapa itu para pihak di dalam acara pidana. Di dalam ini kita menguraikan siapa-siapa di dalamnya, seperti misalnya saksi, tersangka, terdakwa. Kemudian di dalam tahapan orang mulai menggeser orang untuk dijadikan tersangka dilakukan oleh penyelidik. Kemudian dipanggil atau diundang untuk diperiksa sebagai saksi. Kemudian jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, baru dinaikkan statusnya jadi tersangka. Kemudian setelah tersangka, dalam proses penyidikan di kepolisian, kemudian di kejaksaan, di PNS atau PPNS, dinaikkan jadi terdakwa. Jadi sebelum saya uraikan lebih lengkap bahwa para pihak di dalam acara KUHAP itu di dalam melakukan satu penanganan perkara pidana, pertama ada saksi, ada tersangka, ada terdakwa. Kemudian kedua ada penyelidik, ada penyidik, ada penyidik PPNS. Kemudian ada jaksa sebagai penuntut umum atas nama negara. Kemudian naik ke pengadilan, itu adalah hakim di pengadilan, hakim pengadilan tinggi, dan hakim Mahkamah Agung di Jakarta. Pada tingkat hakim, pertama di pengadilan negeri, pengadilan tinggi adalah tingkat banding, di Mahkamah Agung adalah tingkat kasasi atau PK. Kemudian ada pejabat, setelah orang itu dieksekusi, diputuskan oleh pengadilan, maka yang terlibat diserahkan hak dan tanggung jawabnya kepada negara. Yang berkena adalah pejabat rutan, atau disingkat rutan itu kepanjangannya rumah tahanan. Kemudian ada rubasan, kemudian ada pejabat LP, lembaga pemasyarakatan. Kemudian dibalik semua itu, mulai dari orang itu tersangka sampai orang itu terdakwa, sampai diputus, sampai dia dieksekusi, itu terlibat penasihat hukum atau advokat atau pengacara atau lawyer dan lain-lain. Jadi 7 rangkaian komponen ini yang terlibat di dalam KUHAP, itulah yang tadi. Kemudian apa tugas-tugas dan apa status orang? Jika orang itu saksi, masih belum tetapkan tersangka, masih pada posisi di penyelidik, Kemudian orang tersangka berhadapan dengan penyidik, ditetapkan. Dan orang ini sebagai tersangka bisa ditahan, bisa tidak, bisa tahanan rumah, bisa tahanan kota, atau penangguhan penahanan. Itu bisa upaya hukum dilakukan oleh keluarganya atau penasihat hukum. Kemudian terdakwa bisa ditahan oleh penetapan pengadilan, bisa juga dia tidak ditahan. Misalnya begini, kasus-kasus yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun, atau ancamannya juga 5 tahun ke atas, tetapi pihak pengadilan atau penyidik menganggap bahwa kasus ini pelakunya, terdakwanya atau tersangkanya
tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, tidak membahayakan dan sebagainya, dan tidak menghilangkan barang bukti, maka penyidik yakin bahwa orang ini tidak akan melakukan hal yang diduga tadi, maka dia juga tidak ditahan. Kemudian di dalam pemeriksaan itu, jaksa penuntut umum atas nama negara, ya, kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, ya, sebagai penuntut umumnya. Tugasnya adalah ya menguraikan semua bukti-bukti untuk dilakukan. Pertama adalah pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, terusnya. Kemudian jaksa ini adalah ya membacakan tuntutannya. Nah, tuntutannya, kemudian dia dari awal itu menjawab apa yang disangkakan dan keberatan terdakwa. Pertama, menyangkut soal dakwaan, maka hak-hak terdakwa itu dia bisa melakukan eksepsi, bisa melalui pengacaranya atau penasihat hukumnya. Itu hak-hak terdakwa. Dan kemudian ketika nanti itu pemeriksaan saksi, pihak terdakwa bisa menghadirkan saksi yang meringankan, bisa juga dia menghadirkan ahli, saksi ahli untuk meringankan hukumannya jika mampu membuktikan, meyakinkan para hakim bahwa seperti ini menurut hukum. Nah, kemudian setelah itu tuntutan dibacakan oleh jaksa di finalnya, maka hak terdakwa juga harus melakukan pembelaan dengan berbagai dalil-dalil yang menurut hukum-hukumnya. Nah, ini yang perlu pembahasan lebih lanjut. Kemudian setelah itu diputus oleh pengadilan ya bahwa si A ini bebas atau dijatuhi putusan pengadilan atau dihukum, maka hak terdakwa ditanyakan ya apakah terdakwa melakukan banding, atau kalau dia itu misalnya bebas, jaksa ditanya apakah jaksa melakukan kasasi. Ini para pihak di pengadilan. Kemudian kapan terlibat LP ini atau pejabat LP ini? Setelah itu pihak kejaksaan diserahkan oleh pengadilan bahwa tugas Anda melakukan eksekusi. Eksekusi ya diserahkan lagi ke pejabat lembaga pemasyarakatan untuk melakukan penahanan dan eksekusi, masuk pada penjara atau melaksanakan hukuman sesuai dengan putusan pengadilan. Sampai di sana masih didampingi para pengacara. Hak-haknya di sana ada lagi, haknya beribadah, haknya untuk dijenguk oleh keluarganya, hak berbicara, hak membuat surat untuk makan, hak-hak untuk diperiksa kesehatannya dan lain-lain. Inilah hak-haknya terdakwa. Maka kuasa hukum masih punya peran yang penting di dalam mengurus terdakwanya. Jadi inilah singkatnya peran para pihak di dalam KUHP, di dalam persidangan sampai dari penyelidikan, penyidikan, naikkan tersangka, pemeriksaan di pengadilan, sampai putusan, sampai eksekusi. Jadi untuk singkatnya ya kami sampaikan inilah proses KUHP di dalam Atas perhatiannya dalam mata kuliah ini kami aturkan terima kasih. Selamat sore.